Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga keadaan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar materi tentang himpunan. Dikarenakan kemarin kalian sudah belajar tentang himpunan bagian, maka hari ini kita akan belajar tentang himpunan kuasa, yang kesamaan dua himpunan, operasi himpunan, sifat-sifat operasi himpunan. Nah, kita akan belajar tentang himpunan kuasa. Nah, sebelum kita belajar tentang himpunan kuasa, kita akan mengerjakan soal ini untuk melatih kita sebelum kita mempelajari himpunan kuasa. Itu kita misalkan suatu SMP Islam terdapat siswa yang mengikuti olimpiade, yaitu Tara dan Dina. Maka himpunan bagian dari soal tersebut adalah, kita jawab. Hal pertama yaitu kita misalkan himpunan di atas sebagai himpunan A. Himpunan A. Yang pertama kita lakukan yaitu kita harus menentukan bagian himpunan A. Lalu cara menentukannya yaitu kita harus mencari himpunan yang banyak anggotanya adalah 0, yaitu himpunan kosong. Yang kedua itu himpunan yang banyak anggotanya 1, yaitu Tara, kurung kerawal Tara, kurung kerawal, koma, kurung kerawal Dina. Nah, ini untuk yang anggotanya 1. Yang selanjutnya yaitu himpunan yang banyak anggotanya 2. Jadi siapa aja, yaitu kurung kerawal Tara, koma, Dina, kurung kerawal. Ini ya himpunan yang banyak anggotanya adalah 2. Jadi himpunan yang anggotanya himpunan bagian dari A adalah yang pertama himpunan kosong, yang kedua Tara, kurung kerawal, Dina, kurung kerawal, koma, kurung kerawal Tara, koma, Dina. Nah, ini adalah himpunan anggota bagian dari A. Jadi himpunan kuasa itu apa? Nah, himpunan kuasa, himpunan dari himpunan A adalah himpunan bagian dari A yang dilambangkan dengan P besar, buka kurung, A tutup kurung. Kenapa P? Karena P merupakan artinya power atau kuasa. Sedangkan untuk A berarti himpunan A. Jadi jika ada himpunan B, maka dia jadi P buka kurung, B tutup kurung. Maka dia akan berubah sesuai dengan himpunan tersebut. Jika himpunannya B, himpunannya C, maka dia akan berubah. Untuk banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan N, P,
A. Nah, himpunan-himpunan yang merupakan bagian dari A adalah yang pertama kita cari dulu. Himpunan yang banyak anggotanya 0, yaitu himpunan kosong. Yang kedua, itu himpunan yang banyak anggotanya 1, yaitu kurung kerawal A, kurung kerawal, kurung kerawal B, kurung kerawal, kurung kerawal C. Nah, lalu kita cari lagi, kira-kira masih ada nggak yang bisa dijadiin? Maka kita cari himpunan yang banyak anggotanya 2, yaitu kurung kerawal A, B, kurung kerawal A, C, kurung kerawal, kurung kerawal B, C. Nah, ini adalah himpunan yang banyak anggotanya 2. Lalu kita cari lagi himpunan yang banyak anggotanya ada 3, yaitu apa saja himpunan yang anggotanya ada 3? Kurung kerawal A, B, C. Jadi berdasarkan uraian di atas, himpunan semua himpunan dari bagian A adalah buka kurung A, ini himpunan katanya, ini anggotanya, ini anggotanya, yaitu kurung kerawal, himpunan kosong, kurung kerawal A, kurung kerawal, kurung kerawal B, kurung kerawal, kurung kerawal C, kurung kerawal, kurung kerawal A, B, kurung kerawal, kurung kerawal A, C, kurung kerawal, B, C, kurung kerawal, A, B, C, kurung kerawal. Jadi banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A itu berapa? Ya, bisa kita hitung bahwa banyak anggotanya adalah 8. Nah, kan sudah diketahui banyak anggotanya 8. Dari mana? Kita cari dari sini, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau misalkan anggotanya banyak, bagaimana? Maka jika anggotanya banyak, kita bisa menggunakan rumus. Jadi jika N buka kurung, himpunan A tutup kurung, sama dengan K, maka N buka kurung, B buka kurung, A tutup kurung, sama dengan 2 pangkat K. K ini berarti N ya. Jadi jika himpunan yang banyak anggotanya 3 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, jika yang anggotanya 5, ya bisa kita ganti 2 pangkat 5, lalu sama dengan 32, dan begitu juga seterusnya. Nah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Untuk contoh lebih lanjut, anak-anak bisa buka buku halaman 141, yaitu contoh 2.6. Untuk latihannya ada di halaman 144,
yaitu latihan 2.5. Materi selanjutnya yaitu kesamaan dua himpunan. Apa sih kesamaan dua himpunan? Kesamaan dua himpunan adalah suatu dua himpunan atau lebih yang mempunyai anggota yang sama antara satu anggota dengan anggota lainnya. Nah, di bawah ini adalah contoh tabel dari kesamaan dua himpunan. Yang pertama, kita lihat contohnya, yaitu kurung rawal 1,2,3 kurung rawal itu untuk himpunan A-nya, ini dia 1. Dan untuk himpunan B-nya itu kurung rawal 1,2,3 kurung rawal. Dia dikatakan sama. Ini sama karena kedua anggotanya dari himpunan kesamaan dua himpunan adalah suatu. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kesamaan dua himpunan. Kesamaan dua himpunan adalah suatu dua himpunan atau lebih yang mempunyai anggota yang sama antara satu anggota dengan anggota lainnya. Maksudnya, kita langsung saja ke contoh, yaitu himpunan A di mana kurung rawal 1,2,3. Untuk himpunan B juga kurung rawal 1,2,3. Dia merupakan kesamaan dua himpunan karena memiliki anggota yang sama antara satu dengan yang lainnya. Untuk yang contoh yang kedua, yaitu kurung rawal 3,2,1. Untuk himpunan B-nya kurung rawal 1, 2, 3. Kenapa dia dikatakan sama? Karena di sini 3, di himpunan A ada 3, di himpunan B ada 3, di himpunan A ada 2, himpunan B juga ada 2, di himpunan A ada 1, di himpunan B juga ada 1, maka dia sama. Untuk contoh selanjutnya, kenapa bisa dia dikatakan sama? Karena di himpunan A ada 1,2,3,4 kurung rawal, dan yang di himpunan B ada 1 kurung rawal 1,2,3. Jadi dikatakan tidak sama karena di himpunan B tidak ada 4. Jadi dia tidak sama karena antara satu anggota dengan yang lainnya ada yang tidak sama. Jadi dia tidak sama dan tidak termasuk kesamaan dua himpunan. Untuk contoh selanjutnya juga begitu. Kenapa dia tidak sama padahal himpunannya berjumlah 3 semua? Yang pertama karena di sini contohnya ABC, dia huruf, sedangkan di sini angka. Ini angka, maka dia tidak sama. Untuk contoh yang selanjutnya sama karena di himpunan A ada A,
B juga ada A. Di himpunan A ada B. Di himpunan B juga ada D. Di himpunan A ada C. Lalu di himpunan B juga ada C. Di himpunan A ada D. Dan di himpunan B ada D. Maka dia dikatakan sama karena antara satu anggota dengan anggota lainnya sama. Begitu juga untuk yang nomor 6, dia sama karena keduanya memiliki satu anggota dengan anggota yang lainnya yang sama. Nah, untuk yang ketujuh kenapa tidak sama? Karena di himpunan A memiliki satu anggota yang tidak sama, maka dia tidak sama. Untuk himpunan D juga begitu karena di himpunan A yang nomor 8 juga begitu karena di himpunan D memiliki himpunan yang tidak dimiliki oleh himpunan A, maka dia tidak sama. Contoh soal diketahui himpunan A sama dengan H kurung warawak H, A, R, U, M kurung kurawal, dan himpunan D-nya kurung kurawal M, U, N, A, H. Lalu kita selidiki apakah A subset dengan himpunan B. Himpunan A apakah subset dengan himpunan B? Nah, untuk menyelidiki apakah himpunan A subset himpunan B, maka kita periksa apakah semua anggota himpunan A adalah anggota himpunan B. Dan kita lihat yang pertama H ada di himpunan A. Lalu ternyata H juga merupakan elemen himpunan B. Keduanya sama, berarti ini sama. Untuk yang kedua yang A, dia termasuk elemen himpunan A, dan ternyata dia juga termasuk elemen himpunan B, berarti dia sama juga. Kita lihat himpunan R itu ada tidak di himpunan B. Ternyata U ada juga di himpunan B. Jadi U termasuk elemen himpunan B. Kita lihat yang M. Ternyata M ada di himpunan elemen di himpunan A. Ternyata M elemen himpunan A. Kita lihat untuk yang di himpunan B, M ada tidak? Ada. Ternyata dia M juga termasuk himpunan elemen B.
karena semuanya sama, dari H, dari A, dari R, dari U dan R, himpunan A dan B memilikinya, maka ini adalah benar. A subset B. Contoh lanjutannya bisa buka buku paket halaman 145 dan lihat contoh 2.7. Untuk latihannya bisa lihat latihan 2.6 halaman 147. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu operasi himpunan. Nah, selama ini kalian sudah mengenal belum operasi dalam bilangan? Sama seperti operasi bilangan, operasi himpunan juga bisa dioperasikan satu sama lain. Nah, operasi himpunan itu mencakup apa saja? Yang pertama ada irisan, ada gabungan, ada selisih, dan ada komplement. Lalu yang pertama yang kita bahas apa? Operasi irisan. Nah, apa sih operasi irisan itu? Yaitu irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Maka dilambangkan seperti ini, A irisan B. Yang seperti ini namanya irisan. Kita lanjut. Contohnya ya, yaitu diketahui 1 kurung berawal A kurung berawal 1,3,5,7 dan B kurung berawal 1,2,3,4,5,6 kurung berawal. Tentukan anggota himpunan A sekaligus anggota himpunan B. Nah, kedua himpunannya itu kan yang tadi disebutkan yang A, yaitu 1 kurung berawal 1,3,5,7 dan untuk yang B 1,2,3,4,5,6. Dan untuk mencari himpunan yang dimaksud yaitu irisannya, kita melakukan prosedur sama seperti alternatif pemecahan masalah pada buku paket 2.7. Ambil elemen pertama dari himpunan A, yaitu 1. Apakah ada pasangan yang sama di himpunan yang B? Ada, yaitu 1 di himpunan A. Ini himpunan A juga ada 1. Jadi 1 anggota himpunan A sekaligus juga anggota himpunan R. Lakukan cara yang sama untuk yang kedua, 3 dan 4, 5 dari P sehingga semua elemen P habis sekaligus menjadi himpunan anggota elemen R. Yang termasuk anggota elemen R adalah 1,3,5 dan 5, yaitu seperti pada diagram Venn ini. 1, 3, 5 termasuk
135 sudah bergabung dan dia menjadi irisannya, dan irisannya 1,2, 1,3,5 dan 5. Dan untuk contoh lebih lanjutnya, kalian bisa lihat buku paket contoh 2.9 halaman 153 dan latihan 155, yaitu latihan 2.7. Selanjutnya, operasi himpunan gabungan. Kalian tahu gak sih himpunan gabungan itu apa? Nah, gabungan himpunan adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan, bisa 2 himpunan atau lebih. Kayak misalnya ada himpunan A, himpunan B, berarti himpunan A dan himpunan B adalah gabungannya semua dari anggota himpunan A dan himpunan B. Misalkan S adalah himpunan semestanya dan gabungan himpunan A dan B adalah anggota himpunan S yang merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B, atau dilambangkan A gabung B. Jadi gabungan 2 himpunan itu ditulis A gabung B di mana kurung kerawal X, sedemikian hingga X elemen E atau X elemen B seperti didiagramkan. Di sini himpunan A dan B semuanya bergabung. Perhatikan yang diagram selanjutnya. Berdasarkan dari diagram di atas, maka kita dapat memperoleh N-nya. N himpunan A ada 5, untuk himpunan B ada 6, untuk N A irisan B di sini ada 2. Dan ternyata A gabungan B, N A gabungan B nya ada 9, seluruhnya ada 9. Nah, untuk diagram dengan sukunya, ternyata dia N dari himpunan A ada 4. Nah, untuk N himpunan B, dia hanya ada 2. Untuk N irisan B ada berapa? Dia tidak ada. Karena dari kedua himpunannya tidak memiliki himpunan yang sama, maka dia himpunannya lepas. Untuk yang N gabungan B ada berapa? Ada 6. Karena semua anggotanya ada 6, sehingga dapat disimpulkan A dan B berlaku. N A gabungan B sama dengan NA ditambah NB, yaitu N himpunan A ditambah N himpunan B kurang N himpunan A dikurang N himpunan B. Selanjutnya kita bahas komplement. Gabungan, irisan, dan selisih adalah contoh dari operasi biner, yaitu operasi yang memerlukan 2 unsur untuk dioperasikan. Selain operasi biner, ada operasi uner yang hanya memerlukan 1 unsur, yaitu operasi komplement. Berbeda dengan operasi biner, yang mana semestanya tidak perlu ditetapkan, maka operasi
operasi komplement memerlukan himpunan semesta untuk ditetapkan. Tanpa himpunan semesta, operasi komplement tidak bisa dilakukan. Sebenarnya, operasi komplement ini mirip dengan operasi selisih. Hanya saja yang dicari tentunya selisih dari semesta, dari himpunan tertentu. Contoh soalnya yaitu misalkan S sama dengan kurung bawah 1,2,3,4,5,6,7 dan A 1,3,5,7. Maka tentukan A komplement atau himpunan A komplement. Komplement dari A adalah semua anggota S yang bukan anggota himpunan A, yaitu A komplement sama dengan 4 dan 6. Seperti kita lihat seperti di diagram Venn. Himpunannya apa? Yang di luar himpunan A, dia adalah A komplement. Untuk contoh lebih jelasnya, kalian bisa buka buku paket halaman 161 contoh 2.8. Selanjutnya selisih. Apa selisih? Selisih himpunan B terhadap himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Bisa dinotasikan A min B. Nah, A min B merupakan kurung kawal X sedemikian hingga di mana X sebagai elemen A dan X bukan elemen A. Atau bisa juga A irisan B komplement. Nah, pada diagram kan kita bisa lihat daerah yang berwarna adalah sifat himpunan selisih. Nah, untuk himpunan A dan B berlaku yaitu jika A irisan B sama dengan himpunan kosong, maka A min B sama dengan A, B min A sama dengan B. Jika B subset A ketika A subset B, maka A min B adalah himpunan kosong. Untuk contoh lebih lanjutnya, kalian bisa buka buku halaman 164 itu masalah 2.9 dan latihannya halaman 1 di 2.9. Selanjutnya, sifat-sifat operasi himpunan. Berbagai sifat operasi himpunan yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, sifat idempoten. Yang kedua, sifat identitas. Yang ketiga, sifat komutatif. Yang terakhir, sifat asosiatif. Yang pertama, sifat idempoten. Itu sifat operasi yang menyatakan bahwa gabungan suatu himpunan adalah himpunan itu sendiri dan anggota irisan suatu himpunan adalah anggota irisan itu sendiri. Nah, contohnya seperti apa? Yaitu himpunan K sama dengan bola kaki, bola voli, catur. Jika K gabungan U dan K
kuning kelawar sepak bola, bola voli, catur. Jadi ternyata sama keduanya. Jadi hasil dari gabungannya adalah sepak bola, bola voli, catur, kurung kelawar. Ternyata K gabungan U sama dengan K. Begitu juga dengan irisan, karena yang sama adalah hanya sepak bola, bola voli, dan catur. Jadi ternyata K irisan K sama dengan K. Lebih lanjutnya kalian bisa buka buku paket halaman 173, itu masalah 2.11. Selanjutnya sifat identitas. Sifat identitas yang berlaku pada operasi irisan dan gabungan adalah di mana A irisan himpunan kosong, maka dia himpunan kosong. Yang kedua, A gabungan semesta, maka A irisan semesta, maka dia hasilnya himpunan A. Terus A gabungan himpunan kosong, dia sama dengan A. Himpunan A gabungan dengan semesta, maka dia sama dengan semesta. Untuk contoh soalnya itu bisa kita lihat semesta sama dengan kurung kelawar 1,2,3,4,5. Untuk yang himpunan A-nya sama dengan kurung kelawar 1,3,5. Lalu kita tentukan apakah keempatnya benar. Yang pertama kita cari dulu yang A irisan himpunan kosong. Himpunan A-nya kurung kelawar 1,2,5 irisan dengan himpunan kosong, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Karena dari kedua himpunan tersebut tidak memiliki suatu himpunan atau anggota himpunan yang sama, maka dia adalah himpunan kosong. Untuk yang kedua, A irisan semesta. Himpunan A irisan semesta. Himpunan A-nya apa? 1,3,5 dan semestanya 1,3, 1,2,3,4,5. Yang sama apa? Himpunan A-nya saja yang sama, maka 1,3,5. Untuk A gabungan himpunan kosong, karena himpunan A adalah 1,3,5 digabungkan himpunan kosong, maka dia hasilnya adalah himpunan A itu sendiri. Untuk A gabung himpunan semesta, nah himpunan A-nya 1, 3, 5 dan himpunan semestanya 1,2,3,4,5 kurung kelawar, maka hasilnya adalah karena 1,3,5 termasuk himpunan semesta, maka hasilnya adalah himpunan semesta 1,2,3,4,5. Untuk contoh pada masalah ini kalian bisa lihat buku paket halaman 175, yaitu masalah 2.12. Sifat komutatif. Sifat komutatif yang berlaku pada operasi irisan dan gabungan adalah A irisan B sama dengan B irisan A. A gabungan B sama dengan B gabungan A. Sifat asosiatif yaitu himpunan
dapat Ibu sampaikan, kalian bisa mengerjakan latihan uji kompetensi 2 halaman 158. Ibu akhiri materi hari ini.